Assalamualaikum. Halo, apa kabar semuanya? Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran yang membahas tentang algoritma dan pemrograman. Dalam video kali ini kita akan bahas tentang praktikum algoritma dengan menggunakan pemrograman dasar C++. Baik, kita mulai ya. Terlebih dahulu yang pertama kita harus membuat dulu file baru sebelum kita mengetik codingnya. Yang pertama kita klik file, kemudian pilih arahkan penunjuk mouse-nya ke new, lalu kemudian Anda pilih atau klik di source file. Ya, selanjutnya kita sudah punya layar seperti ini. Nah, kemudian kita akan memulai mengetik coding. Dalam video kita kali ini kita akan fokus dalam pembuatan aplikasi atau pembuatan program dengan menggunakan operator dalam algoritma. Jadi ada beberapa jenis operator yang sudah Anda pelajari sebelumnya dalam video sebelumnya. Yang pertama ada operator penugasan, yaitu simbol sama dengan. Kemudian ada operator aritmatika, tambah, kurang, kali, bagi, kemudian modulus. Dan ada operator pembanding. Operator pembanding itu seperti lebih kecil, lebih besar, atau lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan, dan lain-lain. Dan kemudian ada operator logika. Operator logika itu ada operator AND atau operator DAN, kemudian operator OR atau dan NOT. Nah, sekarang kita akan buat satu persatu pemanfaatan atau penggunaan dari operator itu di dalam program kita. Yang pertama, terlebih dahulu kita aktifkan dulu atau kita buat dulu nama program kita. Ya, nama programnya adalah operator dalam algoritma pemrograman. Kemudian kita tulis juga nama programmernya. Ya, misalnya nama programnya adalah Syahrullah. Oke. Nah, setelah itu kita aktifkan headernya di bagian preprosesor. Seperti biasa yang selalu kita pakai di bagian header itu yang pertama adalah include. Kita butuh IO stream. Ya. Kemudian saya tambahkan header yang lain. Include, yaitu stdio. Nanti saya akan menggunakan selain fungsi outputnya menggunakan cout, saya juga sudah akan memperkenalkan fungsi output yang berikutnya, yaitu printf. Jadi selain cout ada printf. Perbedaannya kalau printf itu dia ada di dalam fungsi printf itu ada di dalam header stdio, sehingga kita harus aktifkan juga include stdio-nya. Sementara kalau cout itu sama dengan cin, dia ada di dalam header IO stream. Jadi fungsi cout dan fungsi cin ada di dalam header IO stream. Cout untuk output dan cin untuk inputnya. Oke, kemudian kita kasih using namespace. Seperti biasa, tentu Anda sudah tahu apa kegunaan dari using namespace ini. std ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke fungsinya, yaitu main. Lalu kita buat kurung kurawang. Nah, deklarasikan dulu beberapa variabel. Yang pertama adalah variabel nilai 1, kemudian nilai 2, dan variabel hasil. Nanti kita akan menghitungnya dengan menyimpan hasil hitungan dengan variabel hasil. Terus untuk operator operator logika nanti kita akan gunakan tipe data boolean, yaitu saya buat variabel banding, kemudian variabel logika. Nah, ini sudah. Oke, sekarang kita masukkan dulu bagian input data, bagian input nilainya ya. Nah, kita masuk. Saya pakai printf ya. Saya pakai printf.
atau bisa juga pakai cout. Jika Anda mau menggunakan cout juga boleh. Nah, printf, kalau printf itu berarti harus ada buka kurung dan tutup kurungnya. Jadi keterangan yang mau dicetak harus diletakkan di dalam kurung itu dan diapit oleh tanda petik 2. Nah, misalnya keterangannya adalah nilai pertama. Nanti kita kasih sama dengan, lalu di tutup kurung, di tutup koma. Sorry, di belakang ya, titik komanya. Nah, ini kalau Anda mau pakai cout kan sama ya fungsinya, berarti coutnya begini, tanda petik 2, baru Anda kasih nilai pertama sama dengan tanda petik 2 baru titik koma. Jadi menggunakan printf caranya seperti ini. Kalau masih mau menggunakan cout juga seperti ini. Ya, nanti salah satunya aja dipakai karena keduanya kan fungsinya sama-sama untuk fungsi output. Nah, kemudian kita input dia dengan menggunakan cin. Yang kita cin yang pertama adalah nilai 1. Lanjut ke penginputan nilai yang kedua, printf nilai kedua. Saya tekan spasi supaya lurus sama dengannya di atas biar kelihatan rapi. Ya, oke. Nah, ini kalau masih mau pakai cout juga, berarti cout-nya adalah nilai kedua. Ya, tapi ini tidak harus ya. Maksudnya mau pilih menggunakan cin, mau menggunakan cout atau menggunakan printf, tidak jadi masalah. Cuman di sini harus kita variasikan, jangan sampai Anda berpikir bahwa perintah output hanya cout aja, tapi masih ada perintah yang lain, yaitu ada perintah printf. Kita input lagi untuk nilai yang kedua, cin nilai 2. Nah, ini sudah kita bagian inputnya. Sekarang kita bagian masuk ke prosesnya ya, bagian proses. Maka yang pertama kita mau lakukan adalah penjumlahan dulu. Ya, bagian penjumlahan. Nah, sekarang kita hitung variabelnya hasil sama dengan, berarti nilai 1 ditambah dengan nilai 2. Jangan lupa titik komanya. Ini proses operatornya ya, operator penjumlahan. Sekarang kita mau cetak hasilnya, yaitu printf. Nah, misalnya kan seperti ini ya, hasil penjumlahan. Nah, bisa aja hasil penjumlahan langsung sama dengan, kemudian nanti kita koma, lalu kita sebutkan variabelnya yaitu hasil. Jadi boleh seperti ini. Kita bisa lihat hasilnya nanti, coba kita compile dulu supaya bisa dilihat hasil. Nah, ini saya kasih nama ya, operator 1. Kita tunggu dia melakukan proses compile. Ya, ini sudah errornya 0, tinggal dijalankan. Nah, ini muncul seperti ini pertanyaan. Nilai pertama, hanya saya ketik nilai pertamanya 30, lalu nilai kedua misalnya saya ketik 10. Ya, jadi hasil penjumlahan. Nah, ini belum muncul ya. Ah, ini harus karena dia, nanti kita jelaskan ya. Karena kita menggunakan printf, berarti harus digunakan format. Ya, kalau format itu saya tutup dulu. Format itu ada beberapa macam. Kalau variabelnya bertipe integer, maka formatnya kita menggunakan %d. Ya, itu jadi untuk bilangan desimal atau integer. Kalau misalnya dia bertipe string, maka Anda akan menggunakan %s. Kalau dia ini yang string ya, atau karakter, maka Anda gunakan %s atau %c untuk tipe karakter. Kalau yang float ya, maka Anda akan gunakan %f. Ini yang kita maksud dengan format. Nah, karena seperti ini tadi, kalau kita run itu tidak muncul hasilnya, maka kita harus gunakan format karena kita cetaknya menggunakan printf. Lain halnya kalau kita pakai cout itu tidak perlu diatur formatnya ya. Nah, hasilnya ini, hasil penjumlahannya itu kan logikanya atau harusnya berada di belakang setelah sama dengan ya. Setelah sama dengan, maka di sini kita kasih formatnya, yaitu kita kasih formatnya %d. Baru setelah itu, ini saya hapus saja.
Berarti nanti hasil penjumlahannya akan diletakkan setelah tanda sama dengan. Kita coba lihat. Nah, ini 0 error, tinggal kita run. Ya, misalnya tadi 30, nilai 2 20. Nah, ini sudah muncul 50. Di belakangnya sama dengan. Kalau Anda menggunakan cout, misalnya ya, cout seperti biasa, keterangannya hasil penjumlahan dan Anda sama dengan, baru setelah itu di belakangnya tinggal Anda pakai variabel hasil. Kita tes. Ya, ada yang salah. Oh nih, harusnya nggak pakai kurung. Nah, antaranya misalnya 30 20. Ini harus turun ke bawah ya. Saya pakai garis miring M. Oke, bukan koma ya. Nah, lebih kecil baru. Oke, kita coba run. Ya, hasilnya adalah 59. Mestinya turun ke bawah ya, karena tadi saya salah menggunakan ini. Harusnya di sini adalah /n. Sorry. Nah, ya ini. Nah, misalnya 30 20. Nah, hasilnya sama ya. 50 dan 50. Gitu. Oh, selalu muncul N. Oke, ini supaya ini turun ke baris berikutnya berarti garis miring N. Bisa juga diletakkan di sini, di atas di baris berikutnya. Atau bisa juga Anda pakai perintah N-line di sini. Ya, di N-line dulu, baru titik koma, baru turun ke bawah. Oke, nah kali ini saya tidak akan menggunakan cout untuk prosesnya, maka saya lebih banyak menggunakan di sini kita akan menggunakan printf. Nah, sekarang ini saya variasi. Maunya muncul kalimat hasil penjumlahan. Misalnya tadi kan nilai 1 30 dan nilai 2 ada 20, berarti harusnya muncul hasil penjumlahan 30 tambah 20 sama dengan. Maka memunculkan 30-nya dari nilai 1 berarti saya pakai lagi %d, kemudian tambah, lalu %d lagi. Nah, sebetulnya ini kan masih 10 keterangan. Berarti di belakangnya karena ada 3 format kita pakai, berarti di sini juga harus mengikuti 3 variabel. Maka saya pakai nilai 1 dulu, baru nilai 2, baru koma. Jadi nanti nilai 1 akan menempati %d, kemudian nilai 2 mengikuti %d yang kedua, dan hasil mengikuti %d yang kedua atau format yang kedua. Kita lihat hasilnya ya. Nah, ini sudah 0 error. Misalnya nilai 30, nilai kedua ada 20. Jadi muncul seperti ini, hasil penjumlahan. Saya geser sedikit biar bisa dilihat. Jadi hasil penjumlahan sama hasil penjumlahan %d 30 dari nilai 1 tambah kemudian 20 %d lagi dari nilai 2 sama dengan 50. 50 berarti %d berikutnya atau format ketiga yaitu dari variabel hasil. Jadi kalau kita bikin format di sini sebanyak 2, maka harus mengikuti 2 variabel juga. Oke, seperti itu. Ini di penjumlahan. Nah, nanti seterusnya ke bawah tinggal kita buat untuk operator yang lainnya, misalnya untuk pengurangan. Ya, ini saya copy aja supaya cepat. Ya, di sini misalnya pengurangan. Jadi nanti tinggal nilai 1 dikurangi dengan nilai 2. Berarti di sini %d dikurang %d berikutnya, nanti masih sama nilai 1, nilai 2. Kemudian hasil. Kita coba lihat hasilnya. Lalu kita run. Tanya nilai pertama 40 dan nilai kedua 10. Oh ya, ini harus pakai garis miring ini ya. Garis miring N untuk turun ke baris berikutnya. Jadi kita letakkan untuk turun ke baris berikutnya di sini ya. Oke, di sini.
berarti garis miring M. Ya, atau bisa juga pakai perintah N lain. Ya, nggak jadi masalah. Oke, ini di pengurangan, kemudian lanjut lagi ke operasi yang lainnya ya. Misalnya untuk perkalian, bikin ini di copy aja sampai ke bawah. Nah, nanti tinggal kita, ini pengurangan sudah, berarti selanjutnya adalah perkalian. Ya, perkalian berarti tinggal kita ganti operator kurang dengan operator kali, lalu keterangan di dalamnya itu kita ganti dengan kali. Sebetulnya kan yang di dalam tanda kutip 2 ini kan bebas saja, mau besar semua, jadi tidak berpengaruh pada mau menggunakan tanda seperti ini atau tidak. Ini hanya keterangan saja supaya memudahkan kita memahami hasilnya saja nanti. Oke, nanti kita lihat hasilnya. Tinggal kita run, nilai pertama 40, saya nilai kedua 90. Nah, nanti di sini perkalian hasilnya. Ya, dan seterusnya. Nah, masih ada 2 operator aritmetika. Selanjutnya yaitu apa? Pembagian dengan modulus. Ya, pembagian dengan modulus. Nanti tinggal di copy paste aja codingnya, kemudian kita ganti rumusnya. Berarti ini setelah perkalian berarti masuk ke pembagian. Nah, ini kita ganti simbol bagi. Sini juga kita ganti simbol bagi. Nanti selesai. Next, untuk sisa hasil bagi. Sisa hasil bagi itu berarti modulus. Ya. Modulus sisa hasil bagi. Sisa hasil bagi itu operatornya adalah tanda persen. Mana nih persen? Ya, ini. Nah, gitu. Jadi nanti simbolnya di sini jangan pakai ini. Ya, gitu. Jangan usah pakai simbol karena kalau pakai persen nanti dia anggap sebagai format ya. Gitu. Nah, ini sudah selesai semua untuk operator aritmetika. Kemudian nanti kita lanjutkan lagi dengan operator yang lain, yaitu operator pembanding. Ya. Jadi untuk operator pembanding. Nah, sekarang saya copy paste. Kemudian saya pakai pembanding lebih kecil. Nah, ingat operator pembanding itu nilainya atau hasilnya itu adalah boolean ya, true dan false atau 1 dan 0. Misalnya saya bilang hasil sama dengan nilai 1 lebih kecil dari nilai 2, jawabannya pasti 1 atau 0. Kalau benar, kalau ya berarti 1, kalau tidak berarti 0. Nanti kita pakai di sini juga ganti aja lebih kecil. Nah, coba kita tes hasilnya untuk operator pembanding. Kemudian kita run. Hanya 40, nah 30. Nah, di sini hasilnya 0. Karena hasil penjumlahan, nanti ganti keterangannya ya, jangan hasil penjumlahan semua. Hasil pembanding 40 lebih kecil 30 sama dengan 0. 0 itu karena dia false, karena 40 kan tidak lebih kecil dari 30. Gitu. Nah, ini coba saya ganti dulu keterangannya semua. Ya, pengurangan, kemudian di sini adalah perkalian, lalu di sini adalah pembagian, ya, dan ini adalah hasil modulus. Oke, kalau ini hasil perbandingan, keterangannya ya hasil perbandingan. Oke. Hasil perbandingan nilai 1 lebih kecil sama dengan nilai 2 sama dengan, nanti hasilnya bisa 0 atau 1. Kalau benar berarti 1, kalau salah berarti 0. Oke, ini satu operator pembanding. Nanti tinggal Anda lanjutkan lagi dengan operator pembanding yang lain, yaitu ada lebih besar, kemudian ada lebih besar sama dengan, lalu ada juga lebih kecil sama dengan, lalu kemudian ada equals. Equals itu yang operatornya ini, sama dengan, sama dengan. Nanti dibuat satu-satu lagi ke bawah.
Nanti tinggal di copy kemudian diganti operatornya. Lalu kemudian untuk operator logika ya. Nah, kita pakai logika N. Logika N itu simbol operatornya adalah ini, tanda dan 2 kali. Ya, nanti kita bisa gunakan. Nah, saya buat misalnya hasil atau ini tadi saya ganti aja variabelnya karena sudah disiapkan di atas ya, yaitu banding. Jangan hasil lagi, banding, berarti sini juga saya ganti variabelnya dengan banding. Kalau ini tadi juga sudah saya siapkan logika variabelnya di atas, yaitu logika, berarti logika sama dengan, nanti kita tinggal gunakan nilai 1 misalnya ya, lebih kecil dari nilai 2 gitu. Nilai 1 lebih kecil dari nilai 2 gitu. Hasilnya ini kan pertanyaan dia logikal, apakah nilai 1 lebih kecil dari nilai 2? Oke, nah sekarang kita gabung dengan 2 syarat. Yang kedua adalah nilai 2 gitu ya. Nilai 2 apakah lebih atau sama dengan ya, apakah nilai 2 lebih kecil dari nilai 1 misalnya tambah 10 atau tambah 20 gitu. Jadi nanti hasilnya adalah bisa logikal, true atau false atau 1 dan 0. Nanti tinggal kita lihat printf tanda petik 2 kemudian garis miring n ya, hasil logikal dari gitu ya, dari nilai 1 lebih besar atau lebih kecil dari nilai 2 dan ini ada dannya, dan nilai 2 lebih kecil dari nilai 1 kurang 20. Ini keterangannya ya. Nah, kemudian nanti tinggal sama dengan, terus %D formatnya ya, %D. Nah, sekarang kata nilai 1 ini nanti tinggal diganti lagi formatnya dengan %D. Lalu nilai 2 ini juga diganti formatnya lagi dengan %D. Nanti variabelnya di belakang. Kemudian ini lagi kita ganti lagi dengan formatnya %D. Dan ini juga diganti lagi dengan formatnya %D. Nah, berarti hasil logikal dari itu ya, dari nanti ada nilai di sini. Berarti setelah ini kita tinggal koma. Nah, sebutkan satu-satu. Yang pertama adalah nilai 1, koma, kemudian nilai 2, koma, lalu nilai 2, koma, lalu nilai 1 kurang 20, kemudian koma, variabelnya logika. Oke, ini ada nilai 1 aja. Compile. Apa yang salah nih? Nilai 1 lebih kecil dari nilai tulisannya ya. Nilai 2. Nilai 2 lebih kecil dari nilai 1 ya. Nah, ini titik komanya belum ada. Kita jalankan lagi. Oke, 0 error. Nah, saya nilai sembarang ya, 20. Nanti hasilnya gini. Jadi hasil logikal dari 30 lebih kecil 20 ini benar apa salah? Nah, salah. Dan 20 lebih kecil dari 30. Nah, ini benar. Oh salah, ini kan dikurang 20 berarti 10 ya. Ya 0, ini kan logikalnya. Kan dua-duanya harus benar, ini harus benar, ini harus benar, baru hasilnya adalah 1. Oke, nanti saya coba di sini bisa enggak dikurangi berapa tadi di atas? Oh, ditambah ya. Tambah 20. Oke, bisa. Nah, misalnya 30 dan 10.
Jadi hasil logikal dari 30 lebih kecil, ini nggak boleh. Harusnya dia cocok ya kan, nilainya tambah ya kan. Ya, nilai 1 tambah 20 berarti tambah 20 berarti 30 tambah 20 berarti 50 sama dengan 0. Nah, ini satu salah, ini juga salah. Berarti dua-duanya salah, berarti salah. Kalau logikal n itu berarti dua-duanya harus benar baru berhasil menghasilkan nilai 1. Kalau salah satunya saja benar, apalagi kalau dua-duanya salah, itu tetap hasilnya adalah 0 atau false. Ya, itu saya kira program kita yang menguji tentang penggunaan operator ini. Nanti silahkan Anda praktekkan dengan menambahkan yang pertama operator pembanding yang lain, karena di sini baru saya kasih contoh satu yaitu lebih kecil. Kemudian operator logikalnya masih ada OR dan masih ada NOT, silahkan digabungkan saja di dalamnya, tinggal diganti operatornya saja. Sekian dulu video kita yang membahas tentang praktikum pembuatan program dengan menggunakan operator dalam algoritma dan pemrograman. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui kolom komentar dalam video ini, atau bisa juga ditanyakan melalui forum grup diskusi kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.